Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. 'Cause how you do anything is everything is all. Selalu jadi bayang-bayang sang kakak, Alex Marquez jawab kritik dengan kemenangan MotoGP Spanyol 2025. Marc Marquez berubah nggak nih? Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, mengaku tak bisa berkata apa-apa soal orang-orang yang menuduhnya dapat kesempatan balapan di MotoGP hanya karena ia merupakan adik Marc Marquez. Menurut Alex, ia hanya bisa menjawab cemoohan itu lewat performa di lintasan dan hasil baik. Alex sudah mengikuti jejak karir kakaknya sejak belia, dan ia menjuarai CEV Moto3, kini Junior GP, pada 2012 sebelum menjalani debut penuh di Moto3 pada 2013. 1 tahun kemudian, ia menjadi juara dunia. Alex sekali lagi membuktikan dirinya merupakan rider bertalenta dengan menjuarai Moto2 2019. Namun, ketika dapatkan senai ke MotoGP 2020 bersama Repsol Honda, Alex justru mendapatkan kritik dan cemoohan dari banyak pihak. 2 gelar dunia yang ia kantongi seolah dilupakan, dan ia dianggap dapatkan sebalapan di MotoGP hanya karena statusnya sebagai adik dari seorang 8 kali juara dunia. Meski terseok-seok selama 3 tahun di Honda, Alex akhirnya membuktikan diri sekalinya membela Ducati lewat Gresini pada 2023, di mana ia merebut 2 kemenangan sprint. Dalam MotoGP Spanyol 2025 di Jerez, Minggu, 27 April 2025, ia berhasil merebut kemenangan perdananya di kelas para raja. Kini memimpin klasemen pembalap, Alex yakin sudah bekerja keras tanpa harus menebeng nama besar sang kakak. Saya tak punya apapun untuk dikatakan soal itu. Cara terbaik menjawab kritik adalah lewat performa di track, dan itulah yang saya lakukan. Ini momen yang luar biasa, ungkapnya kepada GP1. Alex juga menjelaskan momen istimewa saat berpelukan dengan Marc di Parc Ferme. Saat itu, Marc mengucapkan selamat, sementara Alex menangis penuh haru. Alex juga mengaku sangat salut kepada kakaknya, karena tetap menyempatkan diri menghampirinya meski kecelakaan dan hanya finish ke-12. Alex juga menyatakan kemenangan ini merupakan hadiah terbaik, mengingat ia berulang tahun ke-29 pada 23 April 2025 lalu. Ia juga menyebut kemenangan di Jerez, yang dianggap sebagai ibu kota balap motor Spanyol, terasa sangat membanggakan karena ini merupakan impian semua pembalap tuan rumah. Menang di sini tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, saya masih berusaha menyadari apa yang terjadi. Menang di Jerez di MotoGP adalah impian setiap pembalap Spanyol, dan saya mewujudkannya. Tim saya layak mendapatkannya, kami telah melakukan pekerjaan luar biasa sejak awal musim, tutupnya. Sementara itu, Alex Marquez jelaskan selebrasi kemenangan MotoGP pertamanya. Alex Marquez meraih kemenangan pertamanya di MotoGP di Jerez akhir pekan lalu. Alex Marquez mencetak kemenangan Grand Prix MotoGP pertamanya minggu lalu di Jerez setelah memanfaatkan kecelakaan sang kakak Marc Marquez di putaran ketiga dari 25. Pembalap Gresini ini tampil sangat konsisten pada tahun 2025 sejauh ini, finish kedua di semua sprint race dan menjadi runner-up di semua kecuali 1 Grand Prix sebelum IP Spanyol. Meski 2 kali menjadi pemenang sprint race di MotoGP, kemenangan hari Minggu menandai kemenangan Grand Prix pertamanya sejak IP Ceko 2019 dalam musim kemenangan gelar Moto2-nya. Dengan keunggulan beberapa detik atas Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua saat memasuki bagian stadion pada putaran terakhir, Alex Marquez terlihat melambaikan tangan kepada para penggemar di lereng bukit yang penuh sesak. Itu adalah perayaan yang menurutnya tidak membuat timnya begitu senang, tetapi dia ingin melakukannya sejak dia melihat Jorge Lorenzo merayakan dengan cara yang sama ketika dia memenangi IP Spanyol 2011. Ia mengaku sempat punya peluang melakukannya pada 2017 saat memenangi balapan perdana di Moto2, namun saat itu ia terlalu takut. Tim tidak menyukainya, candanya saat ditanya tentang selebrasinya. Mereka sudah bilang ke saya, kenapa kamu melakukan itu dengan tanganmu? Saya masih di Moto3, atau bahkan belum masuk kejuaraan, saat saya melihat Lorenzo melakukan itu. Dan saya berkata, sial, kalau suatu hari saya di sana saya harus melakukan itu. Jadi, di Moto2 saya punya jarak yang sangat besar, tetapi saya tidak punya nyali untuk melakukannya. Jadi, kali ini saya berkata, saya harus melakukannya. Kesempatan ini mungkin tidak akan saya dapatkan lagi dalam hidup saya, jadi saya harus melakukannya. Penonton pantas mendapatkannya dan itu adalah momen yang sangat menyenangkan.
Kemenangan Alex Marquez di Jerez mengukir sejarah MotoGP karena Marquez kini menjadi saudara pertama yang memenangi balapan di kelas utama. Pembalap Gresini itu kini kembali memimpin kejuaraan, meski unggul 1 poin dari Marc Marquez, menjelang IP Prancis akhir pekan depan. Alex Marquez juga memastikan Gresini telah merayakan setidaknya 1 kemenangan Grand Prix setiap tahun sejak menjadi mitra satelit Ducati pada tahun 2022, bergabung dengan Enea Bastianini, 2022. Fabio Di Giannantonio, 2023, dan Marc Marquez, 2024, dalam kemenangan untuk tim tersebut. Sementara itu, berhasil menang, Alex Marquez belum terima hadiah kecil dari Ducati. Alex Marquez ternyata tidak menerima upgrade apapun dari Ducati, padahal ia telah memenangi MotoGP Spanyol dan mengudeta puncak klasemen. Alex Marquez membutuhkan 94 Grand Prix untuk meraih kemenangan pertamanya di MotoGP. Sebuah kemenangan yang sulit dicerna, sampai-sampai dia harus meninggalkan sirkuit bersama kekasihnya, Gabriela, untuk berjalan-jalan dan turun dari awan. Pembalap Gresini ini tidak melakukan perayaan besar-besaran, karena ia ingin bersiap-siap untuk menjalani tes di Jerez keesokan hari. Namun, ia tidak menerima hadiah kecil dari Ducati untuk meningkatkan performa YP24. Saya tiba di motorhome pada pukul 18.00 dan kepala saya melayang, kami berjalan-jalan, rasanya seperti mendarat lagi, kami berjalan, kami mengobrol dan itu sangat membantu saya untuk kembali ke bumi, juga membantu untuk menjalani tes keesokan harinya. Jelasnya setelah menempati posisi ke-6 di catatan waktu di tes Jerez. Pembalap 29 tahun tersebut menceritakan kondisinya pasca kecelakaan dalam latihan. Luka bakar dan memar, tapi tidak ada yang patah, katanya. Meski menang dan memimpin kejuaraan, Alex sadar bahwa ia bukanlah pembalap pabrikan. Saya selalu mengatakan hal yang sama, motor merah memiliki barang, peningkatan, yang memberi mereka sedikit lebih banyak, sedikit keuntungan di beberapa momen, tidak selalu, dia mengakui. Ada sesuatu yang kami coba dapatkan yang akan membantu kami untuk sedikit lebih konsisten dalam balapan panjang, itu adalah sesuatu yang mereka miliki. Tapi itu tidak tergantung pada tim, ini bukan masalah anggaran, ini jika Ducati memiliki pilihan untuk memberikannya kepada Anda. Tanpa itu, dia tidak menjelaskan apa itu, kami melakukan pekerjaan dengan baik. Kami juga belajar untuk mengelola tanpa bagian itu. Beberapa waktu lalu, Marc mengatakan bahwa dengan kemenangan akan ada hadiah dari Ducati untuk Alex. Sesuatu yang tidak terjadi pada hari Senin. Tidak hari ini dan tidak hari ini, tegasnya. Tapi seperti yang dikatakan tahun lalu, ketika ada hal baru, itu harus sama bagi kami semua yang memiliki IP24, dan disitulah yang menjadi sedikit rumit, katanya tentang kurangnya suku cadang. Melihat Alex mengatur balapan, selalu naik podium dan dengan 1 kemenangan yang sudah diraihnya, mengingatkan pada kemenangan gelar juara tahun lalu yang diraih oleh Jorge Martin. Martin tidak hanya dimenangkan oleh pengelolaan, dia memiliki kecepatan yang sangat besar, dia sangat cepat, dia memiliki bakat bawaan yang dalam banyak momen membuatnya menang. Keseimbangan dalam menyelesaikan balapan dan menambah poin, dengan Marc di lintasan, sudah cukup untuk memenangi gelar. Saya bisa melihat sedikit kemiripan dengan Martin, tetapi tidak sama karena dia memiliki motor resmi dengan semua peningkatan. Dengan apa yang kami miliki, balapan demi balapan tanpa merasa terbebani, kami tidak memiliki tekanan, para pembalap pabrikan memilikinya, kami harus ada di sana untuk mengambil keuntungan dari kesempatan itu, ucapnya. Selama berada di Moto3 dan Moto2, Alex seperti mobil diesel. Ia sulit untuk sampai ke sana, tetapi ketika dia berhasil, tidak ada yang bisa menurunkannya dari posisi teratas. Semoga saja akan sulit untuk menurunkan saya dari sana. Anda harus sadar bahwa dalam tahun yang panjang, dengan 22 balapan, akan ada sirkuit yang melintasi saya, atau akhir pekan ketika saya tidak bagus, atau 2. Saat itulah Anda harus berkepala dingin dan tenang. Kami harus sadar dan tidak membiarkan hal itu terjadi pada kami seperti tahun lalu, ketika setelah kecelakaan di Aragon kami tidak bisa bekerja selama 4 akhir pekan. Bereaksi adalah kuncinya dan saya harap kami dapat mempertahankan dan tetap konsisten hingga akhir tahun. Pasti akan ada penurunan, tetapi saat itulah kami harus menunjukkan bahwa kami kuat, pungkasnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Ducati tidak membawa motor yang bagus untuknya dalam uji coba ini, Alex merasa dimanjakan oleh gigi dalinya. Saya selalu merasa sangat dicintai. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di Ducati. Gigi sangat jelas dan lugas, sama seperti saya. Ketika kami memiliki masalah, kami membicarakannya dan menyelesaikannya. Saya selalu merasa sangat dimanjakan di Ducati, katanya.